Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya. Pilar cahaya yang cemerlang itu tiba-tiba membumbung tinggi ke langit. Di bawah tatapan kaget semua orang di kota, pilar itu langsung menembus formasi besar yang menutupi langit di atas kota Jingyao dan memasuki awan guntur. Apa? Apa ini? Seketika, semua orang yang hadir tercengang. Mata mereka tiba-tiba melihat apa yang terjadi di pavilion. Pemandangan ini sungguh tidak dapat dipercaya. Itu hanyalah penyempurnaan pil obat. Namun itu malah menyebabkan keributan besar. Ini agak terlalu dibesar-besarkan. Sementara semua orang di udara diam-diam terkejut, Xiaoyan saat ini memfokuskan semua perhatiannya pada pil obat di depannya. Kekuatan spiritual yang tersisa di antara alisnya dengan gila melonjak keluar dan berkumpul di sekitar pil kebangkitan. Di bawah kendali Xiaoyan, api surgawi melonjak ke dalam pil obat di depannya. Dengan menggunakan metode khusus, kualitas asli pil obat sekali lagi dinaikkan. Kekuatan obat yang belum menyatu dengan sempurna di dalam pil obat sekali lagi menyatu. Xiaoyan mempertahankan kondisi ini selama hampir 10 menit. Pada saat yang sama, pilar cahaya aneh dan indah yang muncul di depan mata semua orang juga bertahan selama 10 menit. Akhirnya, saat Xiaoyan menarik jarinya, pilar cahaya yang mencapai langit juga langsung tersebar. Dengan bantuan cincin pelebur pil, Xiaoyan dengan mudah mengambil pil obat. Setelah itu ia sekali lagi buru-buru duduk. Dengan jentikan tangannya, ia menelan sejumlah besar pil obat tanpa ragu-ragu. Dengan bantuan api surgawi, ia memurnikannya dengan liar. Pada saat ini Xiaoyan sangat menyadari situasi di dunia luar. Semua ini sesuai dengan harapannya. Oleh karena itu memulihkan kondisi aslinya telah menjadi prioritas utama Xiaoyan. Mengenai pil petir dan orang-orang di luar, dia akan menyerahkannya kepada Raja Utara untuk sementara waktu. Dia akan membuat keputusan setelah dia memulihkan sebagian kekuatannya. Di dunia luar, ekspresi Cheng Sihui tampak muram saat ia menatap pavilion di depannya. Ia baru saja akan bergerak ketika telinganya mengeluarkan suara gemuruh guntur. Ketua Asosiasi Cheng, haruskah kita menyerang sekarang? Di belakangnya, seseorang bertanya dengan ragu. Tidak, jangan menyerang sekarang. Karena pil petir sudah terbentuk, itu berarti orang ini sudah selesai memurnikan pil obat tingkat 4. Kita tunggu saja dia menahan pil petir. Pada saat itu orang ini pasti akan kelelahan. Saat kita menyerang, kita tidak hanya akan bisa menghabisinya, kita juga akan bisa mengambil kembali pil obatnya. Meskipun mereka tidak memiliki kesan yang baik tentang seorang alkemis, nilai pil obat itu membuat mereka semakin terharu. Kali ini tujuan Cheng Sihui bukan hanya untuk menantang martabat ahli formasi di kota Jingyao, tetapi juga untuk mendapatkan pil obat peringkat 4. Mendengar perkataan Cheng Sihui, senyum sinis muncul di wajah orang di belakangnya. Segera setelah itu tatapannya tertuju pada pavilion di tengah alun-alun. Dia penasaran seperti apa orang yang berani membuat pil di kota Jingyao. Suara gemuruh guntur bergema di langit. Semua orang di langit berdiri di tempat asal mereka, seolah-olah mereka sudah sepakat. Mata mereka menatap pavilion tempat Xiaoyan berada. Seolah-olah mereka sedang menunggu pil petir turun. Handong yang mengenakan jubah hitam berdiri di suatu tempat di antara kerumunan. Pada saat ini alisnya berkerut erat saat dia menatap pavilion. Tampaknya ada aura yang agak familiar di tempat itu. Namun dia tidak dapat benar-benar mengenalinya. Tampaknya ada lapisan kain kasa yang mengelilingi aura itu yang menutupi sebagian besar aura orang itu. Meskipun dia adalah seorang alkemis peringkat 5, dia masih tidak dapat dengan mudah menembus penghalang itu. Mungkin karena pemilik aura itu atau mungkin karena pihak lain adalah seorang alkemis. Tetapi pada saat ini, hati Handong sebenarnya memiliki kekhawatiran yang tidak diketahui untuk orang ini. Mengenai hal ini bahkan Handong sendiri tidak dapat menjelaskannya. Di sisi lain seorang pemuda mengenakan jubah putih bersulam dan seorang pria tua jangkung di belakangnya juga menatap tajam ke pavilion tempat Xiaoyan berada. Kedua orang ini tentu saja Qin Yun dan Yan He yang pernah ditemui Xiaoyan di luar kota Jingyao. Melihat karakter orang itu, tentu saja dia sudah menebak identitas alkemis misterius ini sejak lama. Namun yang membuatnya terkejut adalah Xiaoyan hanya seorang alkemis tingkat 3. Tetapi dia benar-benar mampu memurnikan pil obat tingkat 4. Ini agak tidak terbayangkan. Namun saat semua orang yang hadir memiliki pikiran yang berbeda di hati mereka, awan petir di langit tidak lagi menunggu. Setelah suara gemuruh guntur yang memekakan telinga, sebuah petir besar membawa aura mengerikan yang dapat menghancurkan dunia saat menghantam pavilion tempat Xiaoyan berada. Pada saat ini hati semua orang di langit menegang. Ada harapan, tawa dingin, keserakahan, rasa kasihan, dan kekhawatiran. Melihat petir besar yang akan segera turun, Handong dan Qin Yun di antara kerumunan diam-diam mengedarkan dogi di dalam tubuh mereka. Mereka akan segera turun tangan jika situasinya tidak sesuai harapan mereka. Akan tetapi, saat petir hendak turun dan Handong serta Qin Yun bersiap untuk campur tangan, petir itu mengeluarkan suara ledakan dan menghantam formasi raksasa di langit di atas kota Jingyao.
Kekuatannya menakutkan tiba-tiba mengalir turun dan ekspresi semua orang yang hadir langsung menjadi kusam. Baru kemudian mereka pulih. Mereka telah mengantisipasi bahwa sesuatu akan terjadi pada Xiaoyan. Tetapi mereka tampaknya telah lupa bahwa ada formasi besar di langit di atas kota Jingyao yang terus-menerus melindunginya. Pada saat ini ketika pil petir turun, formasi itu secara alami melakukan tugasnya dan dengan paksa memblokir serangan pertama pil petir. Terlepas dari apakah itu puluhan faksi di kota atau anggota asosiasi Master Reformasi, ekspresi di wajah mereka sangat menarik. Ini terutama terjadi pada anggota asosiasi Master Reformasi. Wajah mereka berwarna hijau. Tidak disangka bahwa formasi besar yang awalnya digunakan untuk melindungi kota Jingyao benar-benar akan membantu alkemis misterius ini memblokir pil petir. Ini menyebabkan anggota asosiasi Master Formasi yang selalu memandang alkemis sebagai musuh merasa sangat malu. Namun setelah pil petir pertama tersebar, formasi di langit juga berangsur-angsur menghilang. Tidak sulit untuk mengatakan bahwa seseorang telah sengaja menyebarkan formasi tersebut untuk memungkinkan pil petir turun. Qin Yun yang berada di tengah kerumunan menyipitkan matanya saat melihat formasi besar itu menghilang. Senyum mengejek tersungging di sudut mulutnya. Seketika dia mengalihkan pandangannya dan sekali lagi menatap awan petir di langit. Meskipun formasi tersebut telah membantu Xiaoyan menghancurkan pil petir pertama, apa yang terjadi selanjutnya hanyalah permulaan. Qin Yun tertawa dingin di dalam hatinya. Begitu pandangannya jatuh, dia tiba-tiba melihat ruang kata kasat mata di atas gedung tempat Xiaoyan berada perlahan terdistorsi. Sosok kekar berwarna ungu emas perlahan muncul di depan mata semua orang. Dilihat dari penampakan sosok ini, siapa lagi kalau bukan Raja Utara? Perubahan tak terduga yang tiba-tiba muncul di langit membuat semua orang yang hadir langsung mengalihkan pandangan mereka. Sosok manusia tinggi berwarna ungu keemasan berdiri di tempat yang bisa mereka lihat. Dia berdiri di puncak paviliun tempat Xiaoyan duduk. Sepasang mata kosong melirik semua orang yang hadir. Segera setelah itu dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas langit. Di tempat itu, formasi telah tersebar dan pil petir pertama telah pecah. Masa hitam awan guntur untuk sementara tidak bergerak. Namun guntur teredam yang kadang-kadang dipancarkan membuat hati seseorang bergetar. Awan guntur bergemuruh dan angin dingin bersiul. Kilatan petir terus menyambar dari awan guntur. Guntur yang rendah dan alam itu seperti auman binatang buas. Aura yang tertahan di dalamnya membuat orang merasa takut. Ketenangan sementara itu tidak tampak seperti langit cerah setelah badai. Sebaliknya lebih tampak seperti tekanan sebelum badai. Begitu petir menyambar, kemungkinan besar warna seluruh tempat ini akan berubah karenanya. Namun semua ini tidak ada hubungannya dengan orang-orang yang hadir. Mereka saat ini khawatir tentang sosok manusia kuat berwarna ungu emas di depan mereka. Apa itu? Dia tampaknya tidak memiliki aura. Apakah dia orang mati? Itu tidak benar. Tidak mungkin orang yang sudah mati bisa berdiri di udara. Melihat tubuhnya ini, itu pasti boneka. Boneka? Hei, ini sungguh lucu. Bahkan seorang Dodi elit tidak akan bisa berani menghadapi pil petir peringkat 4 dengan sembarangan. Dengan boneka ini saja, bukankah ini lelucon? Bagaimana mungkin boneka bisa menandingi pil petir? Ini mungkin taktik menunda. Dia takut tidak memiliki kemampuan untuk menangkisnya. Oleh karena itu dia ingin menggunakan boneka ini untuk menguras sebagian kekuatan pil petir. Namun ide ini sungguh bodoh. Kecuali seseorang memiliki kekuatan absolut. Bagaimana boneka biasa dapat dengan mudah menangkis pil petir? Sungguh menggelikan. Tawa mengejek tanpa sadar terdengar dari kerumunan saat mereka melihat Raja Utara. Di sisi lain, para ahli dari berbagai golongan, terutama mereka yang kekuatannya di atas Dodi bintang 4, tanpa sadar memperlihatkan ketakutan di mata mereka saat mereka melihat Raja Utara. Pada saat ini, boneka di depan mereka tidak sederhana yang dipikirkan orang-orang di sekitar mereka. Boneka itu tampaknya tidak memiliki aura apapun, dan tampak seperti boneka biasa tanpa kekuatan tempur apapun. Namun orang-orang ini dapat dengan jelas merasakan aura pembunuh yang sangat kuat yang terpancar dari tubuh Raja Utara. Aura semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah dipadatkan melalui pembunuhan. Aura semacam ini secara bertahap terakumulasi melalui pertempuran dengan para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Menggunakan darah para ahli untuk mengumpulkan dan membuka jalan. Kekuatan yang dimiliki oleh para ahli itu pasti tidak akan kalah dengan para elit Dodi yang hadir. Bahkan para leluhur dari beberapa golongan yang hadir mungkin tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Dengan kata lain, kekuatan Raja Utara di hadapan mereka berada di bawah Dodi elit biasa. Pada saat ini kemungkinan hanya para ahli dengan kekuatan Dodi bintang 6 ke atas yang dapat menekannya. Boneka yang menakutkan. Tidak heran orang ini berani memurnikan pil obat di kota Jingyao. Tampaknya dia punya modal. Beberapa elit Dodi yang kuat di kerumunan tanpa sadar menatap Raja Utara dengan ekspresi serius. Hati mereka terkejut oleh kekuatan besar yang dimilikinya. Beberapa pikiran tersembunyi di hati mereka diam-diam menghilang pada saat ini.
Di sisi lain, Handong dan Qin Yun yang juga menatap Raja Utara. Rasa terkejut tanpa sadar terpancar di mata mereka. Namun tak lama kemudian sudut mulut Qin Yun terangkat membentuk senyum nakal. Kilatan hitam pekat terpancar dalam matanya. Sepertinya permainan ini secara bertahap menjadi semakin menarik. Di sisi lain, Handong mengerutkan kening saat menatap Raja Utara berwarna ungu emas. Hatinya dipenuhi dengan keraguan. Jangan bilang kalau orang ini dari daerah selatan. Pada saat yang sama ekspresi Cheng Zihui tampak muram saat dia menatap Raja Utara yang muncul di langit. Hatinya serius. Tekanan kuat dari tubuh Raja Utara benar-benar membuatnya merasa sedikit tegang. Untungnya ada keberadaan pil petir. Tidak peduli seberapa kuat boneka ini, ia tidak akan bisa tetap tidak terluka. Pada saat itu, giliran asosiasi master formasi untuk bertindak. Bang! Pada saat ini pil petir turun dari langit. Suara guntur yang bersiul seperti raungan binatang buas. Petir yang menggelegar itu tanpa ampun mencabik-cabik ruang kosong itu. Seolah-olah itu mengekspresikan kemarahan di dalam hatinya. Dalam sekejap mata, petir itu telah tiba di atas kepala Raja Utara. Tampaknya itu akan bertabrakan dengan Raja Utara. Semua orang yang hadir menatap Raja Utara dengan kaget. Semua orang bingung. Mungkinkah bahkan pada titik ini, alkemis misterius ini masih tidak berniat membiarkan bonekanya mengambil tindakan? Bukankah ini sama saja dengan mencari kematian? Tepat saat pikiran ini muncul di benak semua orang, Raja Utara yang berdiri dengan gagah di langit, tiba-tiba melesat ke atas. Bagaikan bola meriam yang melesat ke langit saat menghantam petir. Adegan yang mengejutkan ini membuat semua orang yang hadir merasa sangat terkejut. Cukup banyak orang yang berseru tanpa sadar. Tidak disangka boneka ini akan bersikap begitu terus terang. Kemungkinan besar boneka itu menggunakan cara yang ekstrim karena tahu bahwa ia tidak dapat menahan petir pil. Namun tidak seperti semua orang yang hadir. Tubuh Raja Utara bergerak dengan gila-gilaan melewati petir itu. Kekuatan petir yang mengerikan itu dengan hebatnya menyambar tubuh Raja Utara. Kekuatan penghancur petir itu terus-menerus bertabrakan dengan tubuh Raja Utara dalam upaya untuk menghancurkannya sepenuhnya. Akan tetapi saat Raja Utara menyerbu ke arah petir itu, tiba-tiba muncul kekuatan hisap yang dahsyat dari dalam tubuhnya dan menyedot semua petir di sekitarnya ke dalam tubuhnya. Di bawah pengaruh petir yang kuat, warna ungu keemasan di permukaan tubuh Raja Utara menjadi lebih murni. Ular petir tebal bergerak maju mundur di dalam tubuh Raja Utara. Kekuatan Raja Utara meningkat pesat saat ini. Akhirnya Raja Utara membuka mulutnya dan kekuatan hisap yang lebih mengerikan menyebar dari mulutnya. Petir besar itu terkoyak dengan kuat, berubah menjadi sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya yang setebal lengan. Semuanya tersedot ke dalam tubuh Raja Utara. Setelah petir menyambar tubuhnya, tubuh Raja Utara langsung membengkak tak terkendali. Dalam sekejap mata, Raja Utara yang tadinya seukuran orang normal, tumbuh setinggi beberapa puluh kaki. Seluruh tubuhnya tampak seperti balon besar yang bisa meledak kapan saja. Seketika semua orang yang hadir terkejut dengan kejadian ini. Semuanya tercengang seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang menggemparkan dunia. Di saat berikutnya sebelum mereka sempat pulih dari keterkejutan mereka, tubuh Raja Utara tiba-tiba memancarkan cahaya ungu emas yang menyilaukan. Cahaya itu menyilaukan dan mengejutkan. Tak lama kemudian pilar cahaya hitam pekat tiba-tiba melesat keluar dari tubuhnya menuju langit. Pilar itu langsung memasuki awan petir di langit. Petir yang besar dan dahsyat itu keluar dari tubuh Raja Utara. Petir itu tampaknya dikendalikan oleh semacam kekuatan saat petir itu menggumpal menjadi naga petir hitam pekat yang besar. Raungan itu sungguh menggelegar. Namun kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya menyebabkan sebagian besar kaisar setengah bela diri yang hadir menunjukkan ekspresi ketakutan. Kulit mereka langsung berubah pucat pasi. Bahkan ada beberapa yang tidak cukup kuat untuk menahan gemuruh-gemuruh dan memuntahkan darah berulang kali, membuat tubuh mereka terluka parah. Bahkan para elit Dodi merasakan suara gemuruh di telinga mereka saat ini. Hati mereka bergetar karenanya. Namun pemandangan yang muncul di depan mereka segera membuat mereka merasa semakin tidak percaya. Atau mungkin itu adalah kengerian yang bahkan lebih tidak dapat dipercaya. Awan petir di langit mulai bergejolak tak terkendali di bawah raungan naga ini. Dengan pilar cahaya hitam pekat yang besar sebagai pusatnya, awan petir itu berubah dengan liar. Akhirnya awan petir itu berubah menjadi pusaran air yang sangat besar. Banyak petir melesat jatuh tak terkendali dan ditelan oleh naga petir itu. Setelah mengalami penyempurnaan yang aneh, awan petir itu menyatu ke dalam tubuh Raja Utara. Di dalam pilar cahaya, tubuh Raja Utara tampak sedang menjalani semacam pembaptisan. Cahaya ungu keemasan di tubuhnya berangsur-angsur semakin dalam. Warna hitam pekat aslinya seperti bintik-bintik tanah saat ini. Secara bertahap warna itu terkelupas dan diganti dengan tubuh baja baru. Pada saat ini kekuatan Raja Utara sekali lagi telah menembus batas. Kekuatannya telah mencapai level Dodi bintang 5. Namun tidak seorang pun tahu seberapa besar kekuatan Raja Utara akan meningkat setelah ia menelan seluruh kumpulan awan petir ini.
Apa yang terjadi? Boneka ini sangat aneh. Bukan saja pil petir tidak menghancurkannya, tetapi benda ini malah menggunakan pil petir untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Tidak heran alkemis ini berani memurnikan obat dengan gembar-gembor seperti itu. Ternyata dia punya boneka yang aneh. Melihat kejadian ini, orang-orang dari Asosiasi Master Formasi tidak dapat terus menunggu. Pemimpin mereka, Cheng Sihui, memiliki ekspresi yang sangat muram. Awalnya dia ingin memanfaatkan situasi ini untuk mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Namun tampaknya itu tidak akan berhasil. Karena demikianlah masalahnya, demi reputasi Asosiasi Master Formasi, dia harus bertindak apapun yang terjadi. Semuanya, serang bersama dan hancurkan boneka itu. Kita tidak boleh membiarkannya berlanjut. Cheng Sihui mendengus dingin. Ia melambaikan lengan bajunya dan segera memimpin orang-orang dari Asosiasi Master Formasi untuk maju menyerang. Masing-masing dari mereka melepaskan doki yang kuat di dalam tubuh mereka. Dengan lambaian lengan baju mereka berubah menjadi sejumlah besar pilar doki tajam yang melesat tanpa ampun ke arah Raja Utara. Melihat kejadian ini, Han Dong yang berada di antara kerumunan itu langsung mengerun kening. Tubuhnya bergerak dan hendak muncul untuk menghentikan mereka. Namun pada saat inilah sosok hitam dan putih muncul di depan ruang kosong tempat Raja Utara berdiri. Sosok berjubah hitam itu melambaikan tangannya secara acak. Dan kekuatan dahsyat yang seperti keterampilan penciptaan dewa dengan mudah menghalangi orang-orang dari Asosiasi Master Formasi. Kemunculan adegan ini tidak hanya membuat penonton terkejut, tetapi juga orang-orang dari Asosiasi Master Formasi yang hadir. Hati Cheng Sihui meledak karena marah. Saat tubuhnya berhenti, dia menatap dengan marah ke arah dua orang yang muncul di depannya. Dan dengan marah menegur, "Siapa kalian? Berani-beraninya kalian menghalangi bisnis Asosiasi Master Formasi di kota Jingyao. Hehehe. Ini aku, Qin Yun,